Itu udah sampai Batam. Benda-benda seperti ini, apabila kita berpikir bahwa benda seperti ini memiliki kemampuan supranatural yang hebat, disitulah letak terjerumusnya kita pada lembah ceritakan atau lembah kemungkinan. Kita akan ceritakan kembali karena pengalaman spiritual adalah pengalaman yang nyata. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kipran Lewu, inilah dia spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu seorang subscriber dari Kipran Lewu Channel. Ia bernama Linlin yang berasal dari kota Denpasar, Bali. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ki. Saya Lin dari Denpasar. Berikut adalah salah satu dari banyak kisah mistis yang Lin alami, yang berjudul tabung gas. Pagi itu, seperti biasa, aku siap-siap buat berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, dari arah dapur, ibuku memanggil, "Lin, ntar siang tolong orderin gas ya. Gasnya isinya sudah habis." Untuk memastikan, aku nyalakan kompornya dan tidak menyala. Aku periksa jarum yang ada di regulator yang menunjukkan tabung itu kosong. Sambil menyahut ke arah mamaku. Lalu aku segera bergegas untuk berangkat kerja seperti biasanya. Jam menunjukkan pukul 11 saat handphoneku bergetar, tanda ada panggilan masuk. Segera aku keluar ruangan kerjaku untuk mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon adalah ibuku. "Halo Ma, kok telepon? Kan belum jam istirahat," jawabnya. Ibunya pun menyahut, "Iya Lin, Ibu mau bilang jangan ngorder gas, soalnya gasnya masih ada." Sambil menyaut dan mengangkat telepon dan menutup segera, aku langsung didera rasa penasaran. Ada gelitik tanya dalam hati, kenapa bisa gasnya terisi kembali, karena itu sudah habis pada saat aku memeriksanya. Sedari aku terima telepon, konsentrasiku menjadi pecah. Aku terus bertanya-tanya, masa iya? Nggak mungkin gas yang tadinya kosong sudah terisi kembali, pikirnya. Sesampainya di rumah, segera aku menuju ke dapur. Tanpa melepas helm, menaruh tas, segera aku lihat apa itu benar yang disampaikan ibuku. Jujur, aku kaget. Ini pengalaman pertamaku melihat peristiwa yang susah dijelaskan dengan logika. Jarum yang ada di regulator, saat pagi aku lihat jarumnya kosong. Sekarang naik hingga setengah tangki. Kalau naiknya cuma satu garis, mungkin masih bisa dijelaskan dengan logika. Tapi naiknya hampir setengah dari tangki. Untuk menenangkan ibuku, aku cuma bilang, "Bersyukurlah Ma, kita dibantuin. Udah gak usah dipikirin lagi." Setelah bilang begitu, aku hanya memegang
tabung gas sambil ngomong dalam hati, terima kasih. Siapapun engkau yang membuat tabung gasku terisi kembali, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Begitulah kisah dari Lin yang berada di Denpasar. Dan ini cerita yang kedua, pengalaman gaib yang dialami oleh Lin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali untuk membagikan salah satu dari beberapa kisah mistis saya. Leher nyaris ditusuk leak, judulnya. Dari beberapa kali aku meraga sukma, aku lebih suka menyebutnya astral projection. Nah, pengalaman astral kali ini yang benar-benar mengancam jiwaku, bahkan nyawaku. Berlatar belakang rumah-rumah penduduk desa yang semi permanen atau dindingnya bedek kalau istilah bahasa sana. Suasana di sekitar yang kulihat ketika malam hari yang sangat kurang pencahayaan. Aku gak tahu lagi posisiku lagi ada di daerah mana. Karena yang aku tahu, aku tiba-tiba ada di daerah yang kondisinya seperti yang disebutkan di atas. Pada saat aku melakukan astral projection. Seraya berjalan mencari tahu itu di mana, sampailah aku di sebuah villa di jalan yang sangat kecil yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang dewasa. Karena jalan itu adalah jarak rumah yang satu dengan yang lainnya, seperti ada yang menarikku untuk melalui jalan kecil tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, aku lalui jalan itu tanpa ada rasa takut. Sampainya aku di ujung jalan kecil itu, aku tertegun. Karena di depanku ada rimbunan pohon-pohon besar dan pohon bambu yang menjulang tinggi. Nah, di samping kirinya pohon beringin yang besar, aku langsung lihat sekitar. Walau kondisi yang kurang pencahayaan, namun aku bisa pastikan kalau di situ gak ada jalan lain alias jalan yang buntu. Segera mungkin aku membalikan badanku untuk pergi dari tempat itu. Namun perlahan demi perlahan namun pasti, ada sosok makhluk yang menghampiriku. Awalnya aku penasaran, itu apa yang mendekat? Dan sangat terkejutnya, aku saat sosok itu sudah makin dekat. Saking terkejutnya, aku niatnya hanya melangkah untuk mundur, tapi aku malah terjengkang beberapa langkah ke belakang. Baru pertama kali aku melihat sosok dengan ciri-ciri mata melotot merah, bagai api, rambut yang panjang terurai warna merah menyala, bagai nyalanya api. Dengan mulut menyeringai, bertaring panjang, dan lidah yang menjuntai panjang, disertai dengan tetesan darah yang keluar dari mulutnya. Mataku gak lepas dari tatapan matanya. Dengan posisi yang terjengkang, aku berusaha melarikan diri. Tapi aku gak bisa. Semakin aku lari, semakin aku tidak bisa. Mundur teratur hingga badanku menyentuh akar pohon beringin yang besar itu. Badanku gak bisa bergerak. Rasa takut, deg-degan, keringat mengucur. Mau nangis, gak bisa, semua itu bercampur menjadi satu. Terlebih lagi saat tangan dari sosok itu dengan kuku-kuku yang panjangnya, yang kurang lebih 10 hingga 15 cm, berwarna hitam pekat, kian mendekati leherku. Serasa kuku itu hendak menusuk leherku. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku berpikir ada orang yang membantuku pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada. Dengan kondisi seperti itu, yang bisa kulakukan hanya berdoa dan menyebut nama Tuhan. Sekeras-kerasnya
Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Nama itu yang hanya bisa kusebut dalam hatiku. Hingga akhirnya kuku dari makhluk itu tinggal 1 sentimeter menusuk leherku. Namun gak bisa, seperti ada yang menahan gerak sosok itu. Sesaat kemudian, sosok itu pun menghilang. Dan saat aku bangun dari tidurku, keringatku masih mengucur deras. Bajuku pun basah. Nafasku pun tersengal-sengal. Aku ngeliat ke kaca memastikan ada tanda-tanda dari serangan dari sosok itu. Bersyukurlah. Bersyukurlah, jawabku. Tidak ada tanda-tanda itu. Dan aku pastikan itu hanya mimpi. Karena mimpi mendekati yang namanya astral projection. Setelah 4 tahun aku bertanya pada banyak orang, siapa sebenarnya sosok dengan ciri-ciri tersebut. Akhirnya aku tahu kalau itu perwujudan dari Leang. Seseorang yang karena diliputi hawa nafsu, iri hati, dan dendam, maka ilmu yang dia pelajari yang awalnya beraliran putih atau penengan berubah menjadi aliran hitam atau penggiwa. Demikianlah cerita mistisku kali ini yang bisa aku sampaikan agar menjadi cerita di malam yang larut ini. Demikianlah kisah cerita yang dialami oleh Alin yang berasal dari Denpasar. Semoga kejadian-kejadian yang dialami dia tidak terulang kembali. Dan buat kalian yang memiliki cerita-cerita yang langsung kalian alami atau cerita dari keluarga kalian dan kalian tahu tentang cerita itu, kirimkan cerita kalian ke alamat ini. Kita akan ceritakan kembali karena pengalaman spiritual adalah pengalaman yang nyata. Kita boleh tidak mempercayai hal yang gaib. Kita boleh mengingkari sesuatu yang gaib. Tapi ingat, keimanan seseorang tidak dapat dinyatakan beriman kalau dia tidak percaya dengan hal yang gaib. Saya Ki Prangleu, saksikan Posji, pengalaman orang seputar gaib hanya di Ki Prangleu Channel. Jangan dengarkan dan saksikan Posji sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Ki Prangleu Channel. Saya Ki Prangleu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Joy.